Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Tetap semangat walaupun kalian semua belajar secara mandiri dari rumah masing-masing. Pada pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang struktur kendali dalam PHP. Materi struktur kendali dengan PHP include dalam kompetisi dasar, menerapkan struktur kendali program, dan membuat struktur kendali program. Ini diperuntukkan bagi siswa kelas 11 Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Negara Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Adapun tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat secara mandiri 1. Memahami prosedur struktur kendali program web dengan PHP. 2. Menerapkan prosedur struktur kendali dalam pemrograman web dengan PHP. Yang ketiga, membuat struktur kendali program web dengan PHP dalam latihan uji coba yang akan diberikan. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai materinya ya. Anak-anak, ada dua struktur kendali dalam PHP. Yang pertama, if else, dan yang kedua, switch case. Yang pertama, kita akan membahas tentang if else. Apakah if else itu? If else digunakan untuk memilih alternatif apabila suatu syarat atau kondisi terpenuhi, atau memilih satu alternatif dari dua kondisi atau kemungkinan berdasarkan apakah syarat terpenuhi atau tidak. Perhatikan contoh if bentuk satu kondisi kasus. Diketahui variabel x bernilai 105. If x lebih besar 100, maka akan dikerjakan x sama dengan x plus 5. Ingat, nilai x adalah 105. Apakah 105 lebih besar dari 100? Ya, berarti nilai x akan ditambah dengan 5. 105 ditambah dengan 5. Berapa hasil yang akan ditampilkan? Betul, hasil yang ditampilkan adalah 110. Mengapa? Karena 105 lebih besar dari 100. Maka akan memproses nilai x sama dengan x plus 5. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan contoh ini? Kita lanjut dengan contoh berikutnya ya. Perhatikan contoh kedua. Penggunaan if bentuk dua kondisi kasus. Kenapa dikatakan dua kondisi kasus? Karena dalam contoh ini menggunakan dua kondisi, yaitu if dan else. If untuk mengerjakan kondisi yang benar dan else mengerjakan kondisi yang sebaliknya. Perhatikan contoh dua ini. Diketahui variabel x sama dengan 90. If x lebih besar 100, maka akan memproses x sama dengan x plus 5. Else atau jika tidak, maka akan memproses x sama dengan x plus 10. Berapa hasil yang ditampilkan? Perhatikan penjelasan ini. Ingat, variabel x sama dengan 90. Apakah 90 lebih besar dari 100? Tentu tidak. Karena itu, akan mengerjakan yang else. Sehingga 90 ditambah dengan 10. Apakah hasil yang ditampilkan? Betul, hasil yang ditampilkan adalah 100. Mengapa? Karena 90 tidak lebih besar dari 100. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Menggunakan dua kondisi, if dan else. Sudah paham? Kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Perhatikan contoh berikut ini, if bentuk bersusun. Mengapa
disebut dengan if bersusun? Karena di sini ada if, kemudian ada if di dalam else. Karena itu disebut dengan if bersusun. Ada if, else if, kemudian else. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui variabel x sama dengan 95. If x sama dengan 100, maka akan memproses x sama dengan x plus 5. Else if x lebih besar dari 100, jika ia akan mengerjakan x sama dengan x min 2. Else akan mengerjakan x sama dengan x plus 10. Apakah hasil yang akan ditampilkan? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ingat, variabel x sama dengan 95. Apakah 95 sama dengan 100? Tidak. Else if x lebih besar dari 100, apakah 95 lebih besar dari 100? Tidak juga. Karena itu akan mengerjakan yang else. Karena 95 tidak sama dengan 100 dan 95 tidak lebih besar dari 100. Karena itu 95 akan ditambah dengan 10. Sehingga hasil yang ditampilkan adalah, bagaimana anak-anak dengan contoh yang ketiga ini? Agar anak-anak makin paham dengan penggunaan if dan else, anak-anak harus latihan uji coba ya. Nanti pada akhir video ini ada tugas untuk latihan uji cobanya. Latihan uji coba penggunaan if dan else. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan struktur kendali yang kedua, yaitu switch case. Apakah switch case itu? Switch case digunakan untuk aksi yang akan dilakukan hanya tergantung pada nilai dari satu macam variabel. Dengan kata lain, variabel yang menentukan ini memiliki banyak macam nilai dan setiap nilainya berkaitan dengan satu macam aksi. Bentuk switch case dapat diterjemahkan sebagai berikut. 1. Dimungkinkan ada n buah aksi. 2. Setiap aksi hanya dilakukan apabila suatu nilai variabel dicapai sesuai persyaratan. Yang ketiga, apabila tak satu pun nilai variabel yang cocok, maka aksi ke n sebagai aksi default. Perhatikan contoh switch case berikut ini. Variabel bulan sama dengan 4. Switch bulan. Case 1 maka akan menampilkan Januari. Case 2 akan menampilkan Februari. Case 3 akan menampilkan Maret. Case 4 akan menampilkan April. Case 5 akan menampilkan Mei. Sampai dan seterusnya case yang terakhir, yaitu case default atau case 12 akan menampilkan Desember. Perhatikan, variabel bulan sama dengan 4. Berarti yang akan ditampilkan adalah, betul, yang akan ditampilkan adalah April. Bagaimana? Contoh switch case, mudah bukan? Gimana anak-anak? Sudah saatnya kalian untuk latihan uji coba atau praktik mandiri ya. Perhatikan instruksi praktek pada video berikut ini. Yang pertama, gunakan aplikasi Ikodo dan Ikodo Web bagi siswa yang akan melaksanakan praktek menggunakan HP. Sedangkan bagi siswa yang menggunakan laptop, menggunakan aplikasi Sublime atau Notepad dan Exampia. Terus kemudian, ketik sintak berikut ini. Sintak 1, simpan dengan nama penggunaan if.php. Dan sintak 2, simpan dengan nama gaji.php.
Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya tentang pembuatan project web, materi, penggunaan, struktur kendali, if dan else. Saya Siti Saibaba Luka, SMK Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.